Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas isu hukum mengenai kontroversi delik penghinaan presiden atau wakil presiden dalam RKUHP. Saya Nurlatul Istiqomah, NIM 210111004, selaku ketua kelompok 4 dan anggota saya terdiri dari 1. Zahra Adelia 21011100001, 2. Nurlatul Istiqomah 2101111100004. Yang ketiga Siska Anita 21011100019. Alvia Eka Pradini 21011100023. Alfiana Dwi Rahmayani 21011100022. Kritik terhadap RKUHP dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP sudah ada sejak tahun 2007, khususnya kritik terhadap delik penghinaan presiden, wakil presiden yang dihidupkan kembali dalam RKUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum atau disebut dengan Rechtsonzekerheit karena amat rentan terhadap penafsiran yang luas mengenai apakah suatu protes, pernyataan, pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden. Hal ini secara konstitusional akan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan pada suatu 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi yang dijamin oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Delik penghinaan presiden diperlukan menghambat hak kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, atau ekspresi, sikap. Karena delik-delik penghinaan presiden atau wakil presiden digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal ini dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan pasal 28E ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam suatu negara demokrasi, kepentingan pemerintahan harus mendapatkan pengawasan agar tidak sewenang-wenang. Artinya, pemerintahan tidak boleh anti kritik dari warga negaranya. Puncaknya adalah RKUHP versi tahun 2015 sampai finalnya versi tahun 2019. Menimbulkan kontroversi karena RKUHP tetap mempertahankan kembalinya delik penghinaan presiden atau wakil presiden dengan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor presiden atau wakil presiden dengan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013 sampai 022 garis miring PUU sampai bab 6 garis miring 2006. Putusan tersebut memerintahkan agar RKUHP tidak mengatur kembali pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP pidana. Perumusan hukum pidana hendaknya dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada nilai value-oriented approach, baik nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebudayaan, maupun nilai-nilai moral dan keagamaan. Pendapat humanis, kultural, dan religius ini diintegrasikan pada pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan policy-oriented approach. Merujuk pada teori kebijakan hukum pidana bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Delik penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden yang sudah dinyatakan inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi 13 tahun yang lalu merujuk pada teori kebijakan hukum pidana untuk mengkriminalkan supaya perbuatan berupa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menghidupkan kembali delik terhadap penghinaan presiden atau wakil presiden dianggap tidak sesuai dengan tujuan akhir atau utama kebijakan hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat akan merasa terkekang untuk mengkritisi kinerja pemerintah dengan keberadaan bab 2 KUHP tentang tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Bahwa dalam hal penegakan pasal 134 KUHP dan pasal 136 KUHP, arti penghinaan harus mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang pasal 310 sampai 321 mutasis mutandis dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar, fundamental social values dalam masyarakat demokratik yang modern. Maka, delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah maupun pejabat-pejabat pemerintah. Apakah diperlukan suatu pasal delik penghinaan khusus untuk presiden dan wakil presiden? Kembali, ahli ingin menunjuk pada nilai-nilai sosial dasar dalam masyarakat demokratik yang modern. Ahli berpendapat tidak perlu ada delik penghinaan khusus terhadap presiden dan wakil presiden, dan cukup dengan adanya pasal 310 sampai 321 KUHP. Menurut pendapat ahli, dalam suatu negara republik, maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi, presiden dan wakil presiden, seperti yang berlaku untuk pribadi raja dalam suatu negara kerajaan. Bab 2 RKUHP tentang tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden mengatur kembali terkait pribadi, presiden dan wakil presiden yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013200 PUU Bab 5 tahun 2006 antara lain bagian kesatuan mengatur penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal 217 melarang setiap orang untuk menyerang diri presiden dan wakil presiden dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Bagian kedua, penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Pasal 218 ayat 1 melarang setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden, dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, atau pidana denda paling banyak kategori. Pasal 219 ayat 2 mengecualikan perbuatan yang bukan merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Kemudian, pasal 219 melarang setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana dengan paling banyak
Kategori 4. Pasal 220 ayat 1 mengatur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Kemudian pasal 220 ayat 2 mengatur bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Artinya, delik penghinaan presiden atau wakil presiden merupakan delik aduan dan harus ada laporan tertulis dari presiden atau wakil presiden. Apabila dibandingkan pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUH pidana yang sudah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan pasal 217 sampai pasal 220 RKUHP mengatur substansi yang hampir sama, yaitu penyerangan terhadap pribadi presiden atau wakil presiden. Perbedaannya ialah RKUHP mengatur delik penghinaan presiden atau wakil presiden sebagai delik aduan. Pengaturan substansi yang sama dalam RKUHP tersebut yang menjadi kontroversi dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia bisa menolak argumentasi yang kuat karena telah menyatakan pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUH pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan untuk tidak mengatur kembali delik penghinaan presiden atau wakil presiden. Bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak perlu adanya delik penghinaan khusus terhadap presiden dan wakil presiden dan cukup dengan adanya pasal 310 sampai 321 KUHP. Karena dalam suatu negara republik, maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi presiden atau dan wakil presiden, seperti yang berlaku untuk pribadi raja dalam suatu negara kerajaan. Menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden berarti tidak mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dan DPR tidak memperbaiki peraturan hukum pidana dirumuskan secara lebih baik. Kebijakan tersebut menjadi kontroversi karena tidak sesuai dengan teori kebijakan hukum pidana. Jadi, pada kesimpulannya, pengaturan substansi yang sama dalam RKUHP yang sebelumnya diatur pasal 134, pasal 136, dan pasal 137 KUH pidana menjadi kontroversi dalam masyarakat karena Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 013/PUU/4/2006 telah menyatakan pasal 134, pasal 136, dan pasal 137 KUH pidana tidak mempunyai kekuatan khusus untuk mengikat dan memerintah untuk tidak mengatur kembali delik penghinaan presiden atau wakil presiden dalam RKUHP. Menghidupkan kembali delik penghinaan presiden atau wakil presiden dianggap tidak sesuai dengan tujuan akhir atau utama kebijakan hukum pidana, yaitu masyarakat untuk melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah dan DPR tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, terutama dalam hal mempersonifikasikan presiden atau wakil presiden dengan negara. Karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013/PUU/4/2006, presiden dan wakil presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.